kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita untuk melaksanakan baptisan. Saya menyampaikan shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam cinta kasih kita Yesus Kristus. Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, di bawah kolong langit yang terbuka ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan. Keselamatan cuma hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kita baru dengar rekaman tadi yang disampaikan lewat Haji lewat Al-Quran. Ya, dibilang Ali Imran 4 ayat 35. Dipadukan dengan Matius 28 ayat yang ke-18. Amin. Bahwa tidak ada yang berkuasa di langit dan di bumi selain Isa Al-Masih, Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Jadi hari ini kita patut menaikkan syukur untuk Tuhan Yesus karena Ia baik bagi kita dan Dia pemegang kuasa keselamatan, dan tidak ada nama lain yang bisa memberikan kepada kita selain hanya di dalam Dia Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya angkat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Saya ajak kita berdiri semua, lalu kita akan membacanya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Pada hitungan ketiga, saya ajak kita berdiri. Pada hitungan ketiga kita sama-sama akan membacanya. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Amin. Alkitab punya janji yang sangat indah. Dipersilakan duduk. Alkitab punya janji yang sangat indah. Tidak ada seorang pemuka gereja atau nabi yang mendahului kita. Tadi Haji bilang, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Elia, bukan Nabi Jaya, bukan nabi-nabi semua. Nabi-nabi pun tidak memberikan jalan keselamatan. Keselamatan cuma hanya di dalam Nabi Isa Al-Masih saja. Dan Dia berkuasa di langit dan di bumi. Nah, oleh sebab itu hari ini Dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, jalan ke surga cuma hanya melalui Dia saja. Dia berkata bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Siapa namanya? Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih. Amin. Itulah luar biasa hebatnya Tuhan Yesus bagi kita. Oleh sebab itu saya berlanjut karena kita kejar waktu. Saya beri tema atau judul bicara sehingga firman Tuhan ini akan terarah dengan baik dengan judul bicara Yesus dibaptis. Kalau saya kasih contoh orang lain dibaptis, baik Ibu Hartati maupun anak kekasih rohku yang saya kasih contoh sebentar dibaptis, tidak masuk dalam nominasi berpikir orang-orang beriman. Tapi karena Yesus dibaptis, Yesus memberikan suatu contoh dan teladan bagi kita untuk kita lakukannya sehingga mengenapi kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu Dia datang kembali kalau pada kali yang kedua, maka kita dikenal bahwa kita telah mengambil persamaan kematian dan kebangkitan di dalam air baptisan. Dan kita telah mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kehebatan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dan menjelaskan begini, Yesus dibaptis untuk memberi pola atau contoh bagi kita. Kalau Yesus tidak dibaptis, maka terbatas sampai di Yohanes saja, sampai di Israel saja, tidak sampai di Papua di sini. Nah, tapi karena Yesus dibaptis, memberikan pola atau contoh bagi kita. Yang berikut dia kata begini, Yesus dibaptis tidak sebagai seorang balita. Yesus tidak sebagai seorang anak kecil lalu dibaptis. Tapi Yesus berumur 30 tahun baru Yesus dibaptis. Berarti Dia sudah akal balik pikirannya, dalam arti bisa berkata-kata yang salah, bisa mempunyai niat yang tidak baik, bisa berkelahi, bisa membunuh, bisa pencuri, dan lain-lain. Tapi
Yesus memberikan contoh bagi kita saat berusia 30 tahun. Jadi orang yang harus masuk ke dalam air baptisan berarti yang mempunyai pikiran yang dewasa, bukan pikiran yang anak-anak yang masih suci. Nah, jadi Yesus dibaptis tidak sebagai seorang balita. Yang berikut dia bilang Yesus dibaptis saat berusia 30 tahun.